Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah yang kami hormati, kita akan melanjutkan hadis berikutnya yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Kali ini kita akan masuki hadis yang ke-19, ada di halaman 34. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala, dari seorang sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Amr, semoga Allah meridhai beliau berdua, qala, beliau bercerita, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, pada suatu hari ada seorang pria datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, ji'tu ubayi'uka 'alal hijrah. Wahai Rasul, aku datang kepadamu untuk berbaiat, mengucapkan janji setia. Untuk apa? 'Alal hijrah, saya akan ikut hijrah. Salah satu ibadah yang sangat mulia adalah hijrah, yaitu meninggalkan tempat yang di situ dia sulit melakukan ibadah, berpindah ke tempat lain yang di situ dia lebih mudah untuk menjalankan ibadah. Itulah arti hijrah, aslinya seperti itu. Jadi berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena tempat yang lama dia susah beribadah, dihalang-halangi, diintimidasi sehingga tidak maksimal untuk menjalankan ibadah dia kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia mencari tempat lain. Di tempat yang baru itu tempatnya gampang, mendukung sarananya, mendukung suasananya untuk menjalankan ibadah. Itulah asli dari hijrah, maknanya seperti itu. Sebagaimana dahulu Nabi SAW diintimidasi di Mekah, susah menjalankan ibadah di Mekah, maka beliau pun berhijrah kemana? Ke Madinah, karena suasana di Madinah lebih kondusif. Jadi pemuda ini datang menemui Nabi SAW, berbaiat, mengucapkan janji setia dengan maksud ingin berhijrah. Namun pemuda tersebut menyebutkan sebuah kendala. Apa kendalanya? Wa taraktu abawayya yabkiyan. Kendalanya, ketika saya tinggalkan rumah, saya tinggalkan kedua orang tua saya, ayah dan ibu saya, dalam keadaan menangis. Ya. Menangis karena tidak ada yang ngurusi beliau berdua. Barangkali pemuda inilah satu-satunya anak yang sangat dibutuhkan keberadaannya di rumah oleh kedua orang tuanya, atau sangat mungkin kedua orang tuanya sudah lanjut usia sehingga tidak bisa untuk mengurusi urusan beliau berdua. Perlu bantuan dari anaknya yang mungkin semata wayang ini. Artinya orang tua ini betul-betul sangat membutuhkan bantuan, bukan sekedar karena berat melepas, karena kangen, karena perasaan, bukan, tapi karena betul-betul sangat membutuhkan bantuan dari anaknya. Maka Nabi SAW bersabda, qal irji' ilaihima, kamu harus pulang ke rumah. Ya. Untuk apa? Kata Nabi SAW, fa'adhikhuma kama abkaitahuma, bikin kedua orang tuamu tersenyum bahagia sebagai bentuk tebusan karena kamu telah membuat beliau berdua menangis. Jadi Nabi SAW menolak sahabat itu untuk ikut berhijrah, padahal tujuannya sangat mulia. Tujuannya adalah mencari tempat
yang bisa menjalankan ibadah dengan maksimal. Tapi berhubung di tempat yang lama, di rumahnya yang asli, itu juga di situ ada potensi untuk beribadah. Dan bisa jadi potensi ibadahnya lebih besar pahalanya. Maka jangan sampai kita meninggalkan potensi ibadah yang lebih besar di rumah kita, kita cari tempat ibadah di tempat yang lain. Potensi ibadah di tempat yang lain, di rumah ada. Bahkan kita pernah sampaikan bahwa orang tua adalah pintu surga. Pintu surga ada di rumah. Kenapa kita cari ke tempat lain? Pintunya ada di rumah. Ngapain kita tinggalkan pintu surga tersebut? Kemarin beberapa saat yang lalu kita pernah bahas hadis ini, bahwa siapapun yang pernah membuat orang tuanya menangis, entah itu ayahnya atau ibunya, maka dia harus menebus kesalahan itu dengan membuat beliau berdua tersenyum bahagia. Karena yang kemarin adalah dosa. Yang dosa tersebut harus ditebus dengan amal soleh. Amal solehnya adalah bagaimana membahagiakan beliau berdua. Ada sebagian ulama mengatakan kalimat Nabi SAW, adhikhuma, bikin beliau berdua tersenyum atau tertawa, itu betul-betul sampai beliau tertawa. Ya. Sebagai tebusan kemarin engkau telah mengakibatkan kedua orang tuamu mengucurkan air mata. Sebagai tebusannya kamu harus bikin sampai betul-betul tertawa, sampai betul-betul bahagia. Bukan sekedar bahagia di dalam hati, sampai kelihatan di mukanya. Sebagaimana menangisnya kelihatan di muka, sedihnya, maka kamu harus membuat kelihatan bahagia di mukanya. Menurut sebagian ulama seperti itu makna. Ada ulama yang lain mengatakan pokoknya kamu harus maksimal memberikan yang terbaik yang bisa kamu lakukan untuk orang tuamu. Apa yang diperintahkan oleh orang tuamu, apa yang diinginkan oleh orang tuamu yang membuat beliau berbahagia, lakukan. Sebagai bentuk tebusan kamu atas kesalahanmu membuat beliau berdua menangis. Ya. Dan ini berlaku bukan hanya kepada ayah saja, bukan hanya kepada ibu saja, kepada keduanya. Ya. Apalagi kepada ibu, kepada ayah saja harus dilakukan, apalagi kepada ibu. Yang mana haknya ibu lebih apa? Lebih tinggi, lebih besar dibandingkan hak ayah. Maka ini adalah hadis yang disampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu hadis yang ke-19. Mudah-mudahan kita bisa lebih membahagiakan orang tua kita, bukan membuat beliau berdua bersedih. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.